Selamat malam, Us. Oke, selamat datang di Kabar Madura Audiovisual dan kemudian juga di Madura United TV. Kita hari ini sudah mendapati kenyataan bahwa Madura United akan ulang tahun yang keberapa ini, Pak? Yo, kalau saya tanya dulu nih sebelum diperkenalkan. Salah ini. Berapa yo? Lima, lima. Ya, oke. Jadi ulang tahun Madura United yang kelima. Oke, saya perkenalkan dulu, saya lagi bareng dengan Anissa Zafarina Kosasi. Oke, coba disapa dulu Mbak Anissa. Halo semuanya, apa Ya, kabar? Semoga baik-baik saja. Mbak Anissa ini kalau di Madura United posisinya jabatannya adalah apa? Oh, oh. Ya, COO. COO. Itu apa COO itu? Yeah. Chief Operating Officer. Officer. Ya, jadi Yeah. apapun segala berbagai keputusan Madura United itu sebagian besar berawal dari kebijakannya Mbak Anissa. Cuman ngomong-ngomong karena tadi salah ini nyebut 4 itu. Emang tahun 2016 belum terlibat penuh ya Pak ya? So, aku tuh mau terlibat kan tahun 2016 memang. Soalnya aku tuh ingetnya ulang tahun keduanya Madura United yang paling aku ingat. Oh iya yang tahun 2017 itu ya. Oke. Iya. Ya. Ini tanggal 10 Januari Madura United akan ulang tahun yang kelima dan ini cuman dalam situasi yang dalam situasi pandemi dan kita sudah sama-sama tahu bahwa kompetisi sepak bola Indonesia lagi di off-kan karena berbagai pertimbangan ya dari pemegang kebijakan terutama dari Polri. Pak, saya mau tanya lagi nih, sedikit aja dulu sebelum ke hal-hal yang lebih besar. Terakhir datang ke stadion, kalau ingat tanggal boleh, kalau hanya bulan tidak apa-apa. Kalau terakhir datang ke stadion udah pasti sebelum tahun 2020, berarti tahun 2019. 2019. Oh, 2020 tidak datang. 2020 nggak sempat sama sekali kan, soalnya aku ingat banget 2020 itu aku UEFA awal tahun, terus udah kayak gitu nggak lama pandemi kan. Iya. Dan aku belum sempat nonton Madura United ke stadion pokoknya di situ sama sekali. Di kompetisi tahun 2020 belum pernah menonton ya? Sekarang aku nontonnya di rumah pokoknya. Oh, nontonnya di TV ya, tidak langsung datang ke stadion? Nggak langsung datang, iya. Ya, itu ngomong-ngomong yang ke UEFA itu apa, Pak? Kegiatannya itu? Sampai kemudian tidak nonton ke stadion itu, gimana itu? Ya, di UEFA itu pokoknya aku belajar, aku ngambil sertifikat sebenarnya belajar juga. Nah, ngambil sertifikat tentang football management dengan football. Jadi, bagaimana cara memanage, gimana cara memonitor, bagaimana cara mengatur bisnis bola dari sisi bisnis ya, dari sisi manajemen. Bukan dari sisi tim, bukan dari strategi, bukan dari pelatih lah pokoknya, tapi dari sisi keuangan, dari sisi operasional, dari sisi marketingnya suatu klub sepak bola gitu. Nah itu dibikin sama UEFA. Nah aku 9 bulan ngambil sertifikatnya dan ada 3 kali harus ke kantor UEFA-nya di Swiss sama aku ke London juga. Harusnya sih sebenarnya alhamdulillah sekarang aku udah lulus. Harusnya sih sebenarnya aku itu lulusannya itu di bulan September, Agustus atau September, dan aku harus ke Swiss. Tapi karena pandemi, jadi nggak jadi deh. Jadi lulus-lulusannya online. Tapi statusnya lulus tapi ya? Apa? Statusnya lulus ya sudah ya? Alhamdulillah, udah ada sertifikatnya nih. Oh, coba dari. Boleh tahu? Sih. Boleh bentar. Ini dia. Dapat nih dokumen apa tempat ketahan di Bea Cukai kayak 2 bulan gitu. Oh, baru datang juga. Iya. Oke. Ya, kelihatan ya. Oh, nggak kelihatan. Oh, nanti di foto aja nanti. Kita upload aja. Oke. Vanessa. Oh, itu ada jelas tadi. Ngomong-ngomong, ini pilihan kan sepak bola itu sebenarnya meskipun ada sepak bola yang
pemainnya perempuan ya wanita gitu, sepak bola wanita kan memang sudah ada juga. Tapi yang terjun ke bisnis, ke manajemen klub itu baru sebagian. Kira-kira yang dari Indonesia yang seangkatan Mbak Nisa itu siapa saja? Apakah ada atau tidak ada? Aku sih sempat dapat DM dari orang-orang di Semen Padang kalau nggak salah satu sekretaris itu seumuran anaknya sebaya lah sama aku. Terus ada lagi di PSIM juga banyak ceweknya. Banyak sih sebenarnya kalau sama manajemen bola cewek banyak. Cuman ya itu aja sih karena kurang aktif mungkin ya. Atau gimana jadi nggak kurang tanggung gitu kayaknya. Masih banyak yang belum tahu. Karena mereka tidak berada di top manajemen gitu ya, mungkin begitu. Ya. Oke, itu menjadi salah satu yang sempat kemudian menjadikan Mbak Nisa sebagai salah satu kandidat ya, yang banyak disuarakan sebagai calon sekjen PSSI sebenarnya. Nah, itu perasaannya ketika sebut-sebut begitu itu Mbak Nisa sudah menganggap ini saya masih sudah pantas atau belum itu jadi sekjen waktu itu? Pertama sih aku kaget banget yang jelas ya. Aku nggak pernah bilang aku mau nyalonin, aku nggak pernah bilang aku minat, aku nggak pernah bilang aku tujuannya ke sana, tapi tiba-tiba dinominasikan gitu. Dan kita kayak digosipin gitu kan. Iya, iya. Apa ya? Rasanya sih sampai sekarang juga aku masih merasa belum siap sih. Karena kan yang tadi udah juga dibilang aku itu baru benar-benar berkecimpung di bola tuh 4 tahun, 5 tahun. Dan itu juga menurut aku masih kurang lah, aku masih muda banget secara kepribadian dan secara mental juga kayak belum siap untuk menerima tanggung jawab besar itu ya. Iya, kalau benar-benar harus mengayomi sepak bola itu, membantu mengayomi sepak bola Indonesia itu adalah sesuatu yang sangat berat, apalagi kita tahu kan apa ya tuntutannya penonton sepak bola itu banyak dan harapan-harapannya itu banyak yang dilakukan yang harus dirubah itu juga banyak mengingat PSSI ya. Iya, jadi masih inilah menurut aku masih terlalu muda lah, aku harus banyak belajar dulu, makanya salah satu yang kenapa aku ngambil sertifikat. Nanti semoga nanti lah kalau misalnya sudah agak lebih lama lagi lah nanti aku bisa siap, insya Allah. Jadi secara mental sekarang masih menganggap terlalu muda ya. Tapi kalau dikasih kepercayaan pastinya punya optimis bahwa bisa gitu. Iya, insya Allah bisa. Insya Allah aku ya untuk sekarang aku masih belum bisa bilang aku siap, tapi nantilah ada waktunya gitu. Ketika aku udah matang dan udah nggak labil lagi lah, masih terlalu muda sekarang. Oke. Mbak Nisa ini kan dengar-dengar nih dari Presiden Klub Madura United yang kebetulan juga ayahnya papanya Mbak Nisa gitu ya. Terus bercerita, Nisa itu sebenarnya mulai terlibat di sepak bola dengan cara sebagai desainer kostum gitu. Ya, itu gimana nih ceritanya ketika itu diminta sama Bapak oleh Presiden klub atau kemudian Mbak Nisa yang mengajukan diri waktu itu? Aku ingat banget awalnya itu tuh waktu itu masih Persepam ya, Persepam Madura United. Nah, papa itu lagi di ruang kerjanya dan papa itu lagi kayak ngegambar baju putih merah. Terus aku nanya itu buat apa gitu kan. Terus ini buat Persepam Madura United itu loh, klub papa yang di Liga 2. Terus kayak, kok bajunya jelek gitu. Coba sini aku ganti gitu. Kira-kira pas bilang bajunya jelek itu gimana perasaannya Bapak? Bajunya jelek tuh maksudnya kayak nggak sinkron apa kurang gitu lah kalau buat kayak kurang merepresentasikan bola dan kayak kurang keren gitu lah buat ini. Nah ya udah akhirnya aku buat karena papa mah jelek ya gitu. Setelah berhasil desain langsung disetujui atau gimana? Masih ada kritik lagi nih. Sekarang giliran apa Bapak yang mengkritik Mbak Nisa ini? Kalau sekarang iya, karena kan kalau dulu Papa itu gini, kita kan memang dari dulu secara baju kita udah mempunyai trademark garis-garis, merah putih dan celana hitam gitu, dan kayak baju pasta merah gitu kan. Nah, awal-awal sih Papa
pasrah-pasrah aja gitu ya, karena mengingat aku lebih fashionable gitu, lebih ngerti gitu kira-kira fashionable kayak gimana. Tapi sekarang tuh karena aku sekarang full yang desain bareng Extend Indonesia juga, bareng tim dari Extend Indonesia. Nah, aku tuh selalu bikin draft, nanti dikasih tahu ke papa, apa ini gimana, apakah itu masih sesuai dengan apa yang diinginkan papa, masih sesuai dengan visinya papa dari awal. Nanti papa biasanya mengkritik di situ kayak, kamu nanti jangan kayak gini, nanti terlalu modern, terlalu menghilangkan jati diri yang Madura United nanti kalau kamu gini-gini gitu. Sekarang tuh kebanyakan papa yang kritis daripada Oh, jadi meskipun ada desain-desain begitu, permintaannya Bapak itu adalah karakter Maduranya ya yang harus tetap yang nggak ditonjolkan. boleh Dihilangin. Okay. Jadi kayak aku dan tim Extend Indonesia itu harus sekreatif mungkin membuat sesuatu yang baru dengan konsep yang sama, tapi tetap harus terasa baru. Itu sih salah satu tantangan aku dan tim Extend buat bikin jersey, khususnya buat tahun ini ya. Gitu. Oke, saya mau tanya lagi satu nama aja dulu, Mbak Nisa. Kalau Ali Khadafi itu dulu main di mana? Mbak Nisa kenalnya Ali Khadafi. Aku tahu. Ya. Di Madura United apa di Persepam Madura United? Persepam Madura United. Oke. Iya, Itu Mbak Nisa, kan ini kalau orang Madura waktu itu di tahun 2012 sewaktu masih divisi utama Persepam Madura United dan ISR, pemain asing itu memang betul-betul terasa asing, gitu kan, dan masih belum menjadi sebagai ikon sepak bola klub sepak bola kita gitu. Siapa pemain asing pertama yang dikenal oleh Mbak Nisa waktu itu? Yang kenal langsung dengan Mbak Nisa. Kenapa? Yang kenal langsung dengan Mbak Nisa. Itu Persepam ya? Tasio Bako apa? Siapa? Tasio Bako. Iya, sama-sama pernah dengar. Sebenarnya banyak ya, aku tuh ingat muka soalnya. Oh, ingat muka. Aku ingat muka. Itu udah lama banget ya. Udah mulai lupa. Oke, dari sekian pemain asing yang sangat berkesan dari sisi mendongkrak Madura United, dari sisi kemudian anggap dulu dalam bahasa benefit kepada klub itu siapa, Pak? Oh, Demi ya. Peter Demi. Nggak ada yang gantiin kalau Demi ini udah top scorer. Terus dia dia tuh kalau dia main tuh kelihatannya dia sangat memiliki lapangan gitu. Kayak lapangan tuh punya dia gitu. Oh, gitu. Terus cara mainnya kan indah banget gitu. Tapi ya memang karena dia udah ada pengalaman di Inggris lah ya, di Premier League. Jadi ya beda memang. Terus ini sebagai CEO ketika manajer menawarkan pemain asing begitu, Mbak Nisa itu bagaimana memberikan penilaian dan mempertimbangkan sebagai referensi? Gini, kalau misalnya masalah strategi, kalau misalnya masalah kombinasi tim atau misalnya masalah performa gitu, aku nggak bisa banyak berkontribusi. Karena itu bukan ranah aku dan aku lumayan gak ngerti gitu ya. Tentang orang ditaruh di mana dan strategi gimana, apakah dia bagus kayak gini, nah aku tuh kurang ngerti. Kalau misalnya masalah perekrutan orang asing, itu biasanya papa nanya sama aku, gimana ini jago atau enggak, ini kelihatannya mainnya bagus atau enggak, tapi yang cetek-cetek aja, nggak mungkin yang kayak yang sangat susah gitu, atau yang lebih expert, atau yang lebih advance gitu, aku agak nggak ngerti. Aku paling melihat mereka tuh dari sisi marketingnya, dari sisi bisnisnya. Nah, bagaimana misalnya kita bisa membuat suatu pemain bersinar di dalam Madura United dan supaya mengangkat nama kita dan mengangkat nama Madura United juga, paling dari sisi itu gitu. Nggak ke masalah performa tim gitu-gitu enggak. Iya. Kalau pemain lokal juga sama, ada pertimbangan. Oh, ini bisa mengangkat. Oh iya, sangat. Apalagi di lokal ya, karena kan mau gimana juga kita harus tetap lebih cinta sama Indonesia daripada luar gitu ya. Iya. Jadi mau nggak mau kita ingin lah
namanya darah sendiri yang bisa kita angkat dan darah sendiri yang mengangkat kita gitu. Apalagi kalau misalnya kita menemukan suatu pemain yang dari Madura gitu, pasti kita jauh lebih senang gitu, lebih autentik, lebih real. Ada nggak rekrutan yang menjadi surprise ya, pemain lokal itu ada rekrutan yang menjadi surprise bagi Mbak Nisa, karena Mbak Nisa juga sebenarnya mempertimbangkan, oh nama ini kalau masuk Madura United secara brand akan menguntungkan, tiba-tiba ikut masuk di perencanaan baik oleh manajer dan rekomendasi dari Bapak. Pertama waktu itu awalnya aku Bayu Gatra. Bayu Gatra ya? Karena aku tuh tahu Bayu Gatra dari U23 kalau nggak salah. Terus kayak tiba-tiba papa bilang kayak, iya dia masuk Madura United, hah? Oh iya gitu, kan dia jago. Itu pertama Bayu Gatra. Yang kedua Andik, pastinya. Siapa sih orang Indonesia yang orang Indonesia yang suka bola yang nggak tahu Andik gitu. Iya. Karena di otak aku juga dia selalu di Persebaya gitu kan. Terus kayak, oh di Madura United gitu, kaget sih. Jadi itu menjadi sedikit surprise ya bagi Mbak Nisa. Pasti ya. Sekarang dua-duanya kan tidak di Madura United nih. Gimana ketika ketika dua orang yang membuat surprise Mbak Nisa tapi ternyata tidak bertahan lama di Madura United. Kenapa? Yang dua pemain rekrutan itu kan surprise bagi Mbak Nisa karena sudah sesuai dengan perencanaan branding klub apa semuanya itu, tapi kemudian dua-duanya sekarang tidak masuk di Madura United. Gimana perasaannya? Nggak apa-apa sih, karena gini ya, jujur aku itu sekarang lagi S2 S2 di UI, dan aku itu salah satu tesisnya itu adalah mencari apakah pemain itu mempunyai pengaruh untuk kredibilitas brand dan merekrut pemain itu mempunyai pengaruh kepada loyalitas fans terhadap suatu klub gitu. Iya. Ternyata nggak gitu-gitu ngaruh banget. Jadi kenapa orang loyal? Kenapa orang merasa Madura United adalah nama yang kredibel? Itu adalah karena memang mereka cinta sama Madura United. Bukan karena siapapun yang ada di dalamnya, bukan karena pemainnya, gitu. Mau siapapun yang ada siapapun main di situ, semua fans juga bakal tetap cinta sama Madura United, gitu. Jadi sebenarnya namanya pemain bola itu akan datang dan pergi, karena namanya ada kontrak, gitu ya. Jadi kita sebagai suatu tim tuh juga harus siap untuk kedatangan dan kepergian suatu pemain. Kita nggak boleh begitu tergantung lah kepada suatu pemain, gitu. Dari sisi branding dan dari sisi tim performance juga. Kita harus punya kekuatan sendiri lah sebagai identitas, dan sebagai tim tuh kita harus kuat. Jadi menurut aku juga kalau misalnya mau datang dan pergi, aku juga tidak ada masalah karena itu profesionalisme gitu. Kalau misalnya pun pergi, nanti pasti ada yang datang lagi kan yang bagus. Pemain nggak cuma 1 sama 2 kok gitu. Jadi jumlahnya yang main juga tetap 11 ya? Iya. Dan itu Madura United gitu. Ya. Aja. Kalau boleh melompat panjang sekarang ini. Ini kan terlepas dari situasi saat ini yang COVID lagi sekarang COVID ini. Ini kan Madura United ada Madura United Football Academy gitu. Nah, saya pengen tahu nih proyeksi Mbak Nisa tentang Madura United Football Academy yang nyatanya kan memang digunakan untuk mencetak pemain-pemain muda Madura. Itu gimana perencanaannya dari Mbak Nisa gitu? Begini sih, yang kita jujur ya kalau misalnya dari sisi manajemen dan dari sisi tim, salah satu hal yang paling kita kekurangan secara Madura United adalah pemain-pemain lokal. Pemain-pemain lokal itu bukan pemain-pemain Indonesia, tapi pemain-pemain yang berdarah Madura. Putra daerah ini adalah Madura United. Gitu, putra kan? Daerah gitu. Kita harus bisa merepresentasikan daerah kita. Seperti kayak misalnya Hamsamu di Persebaya, Evan Dimas di Persebaya, kayak gitu, atau Andik di Persebaya. Gitu. Proyeksi, kalau misalnya harapan mungkin ya. Kalau harapan itu kita dengan Madura United Academy ini, kita harusnya bisa membantu rakyat-rakyat Madura untuk bisa mencapai mimpinya menjadi pemain bola. Sebenarnya dulu-dulu kan Pulau Madura itu nggak punya tim profesional yang ada di Liga 1.
Dan banyaklah anak-anak Madura yang mempunyai mimpi untuk menjadi pemain bola. Harapannya adalah Madura United FC Academy itu bisa mewujudkan mimpi mereka gitu dengan apa ya, dengan membantu mengharumkan nama Madura di Indonesia juga, dan membantu Madura United untuk tetap jaya gitu lah. Nanti dan juga di sini juga kita berharap untuk meningkatkan kualitas Madura United FC melalui darah kita sendiri gitu. Karena kan selama ini kita pemain-pemainnya banyak yang dari daerah luar, walaupun sebenarnya nggak apa-apa. Tapi ya kalau bisa kita harus ikut apa ya, memakmurkan daerah sendiri juga gitu. Nah, caranya adalah dengan membuat Madura United FC Academy. Oke. Gitu. Apa dalam rangka itu yang kemudian menyebabkan Madura United mulai tahun ini mulai membangun pusat pelatihan yang khusus untuk itu gimana sih Pak cerita training center ya itu gimana ceritanya ketika Madura United memutuskan membangun training center gitu, itu biayanya kan besar gitu karena harus bangun lapangan apa semuanya gitu dan membenahi dari awal. Saya lihat di lapangan begitu. Itu gimana sih ceritanya? Apa itu bagian dari mimpi atau memang dari pembenahan sistem yang dipesankan oleh presiden klub? Itu sebenarnya ide dari presiden klub sih pasti. Dan juga Papa kan juga selalu bilang ya, Papa tuh adalah orang akademisi, adalah orang pendidikan. Kita tuh nggak bisa naruh harga di pendidikan, mau itu mahal, mau itu apa, untuk supaya memakmurkan rakyat Madura, kenapa enggak sih? Dan untuk meningkatkan nama dan kredibilitas Madura United, kenapa enggak sih? Gitu. Dan juga salah satu alasannya adalah aku juga belajar di UEFA ya. Iya. Hal yang paling penting dalam klub bola adalah salah satu hal yang paling penting dalam klub sepak bola adalah menurunkan legacy atau pokoknya warisan-warisan yang baik gitu kepada turunan-turunan ke bawah, mewariskan hal-hal yang baik kepada turunan ke bawah. Nah, dan meningkatkan atau memakmurkan youth club atau klub muda ya. Gitu. Dengan mempunyai akademi dan dengan mempunyai training center yang memadai gitu. Itu salah satu hal supaya itu Madura United itu mempunyai nama yang baik dan bisa turun-temurun nantinya. Itu youth club, akademi, training center itu yang bisa bikin nama Madura United itu awet di Madura dan nggak akan hilang gitu. Sebenarnya itu sih pasti. Karena memang kita juga klub muda, semua ini butuh proses. Makanya dan setiap klub itu harus punya kayak gitu sebenarnya. Dan kalau misalnya bisa dilakukan sekarang, kenapa enggak? Gitu. Mumpung sekarang juga pengeluaran Madura United kan juga lagi berhenti gitu ya, karena kan juga nggak ada liga. Dan ya udah kenapa nggak sekarang sih gitu. Oh jadi liganya karena juga lagi tidak jalan, maka kemudian difokuskan kepada pembenahan infrastruktur di pembinaan pemain usia muda dan training center. Mbak ngomong-ngomong, saya sedikit tanya lagi yang agak ringan tapi berat sebenarnya jawabannya. Investasi terbesar yang ada dalam catatan Mbak Nisa itu di Madura United adalah investasi apa? Investasi? Ya, saya kan pemain bagian dari investasi nih. Kemudian juga tadi training center, kemudian hal-hal lain juga kan ada banyak bagian dari investasi. Nah, investasi terbesar dalam yang Mbak Nisa ketahui, kan ada banyak yang lain nih. Investasi banyak, iya. Infrastruktur mungkin ya. Infrastruktur pertama sama yang kedua itu akademi, pembinaan usia muda pasti sama training center juga. Pokoknya apapun yang berbau infrastruktur pasti besar banget soalnya kan ininya. Biayanya. Biayanya ya. Kalau misalnya pemain termahal yang diketahui dari Mbak Nisa, siapa? Pemain termahal Madura United atau luar nih? Madura United. Buka aja tanpa harga gitu, yang termahal aja gitu misalnya. Oh, yang termahal aja ya? Secara ini ya, mau dulu mau sekarang ya? Dari 2016 sampai sekarang.
Iya, dari Ya. 2000 ya Odem Wingi. Oh, Odemwingie. Waktu tahu nilai kontraknya Odemwingie, Mbak Nisa gimana nih? Enggak kaget. Maksudnya Oh, mengingat bahwa dia itu dulu pemain Liga Inggris ya. iya iya. Enggak kaget. Nggak kaget ya? Kayak nih gitu. Atau justru kaget loh, kok jadi murah gitu enggak? Enggak juga, maksudnya mengingat umur, Oh gitu. mengingat usia. Iya. Ya. Jadi dari sisi harga misalnya kalau ketinggian nggak kaget karena dia pernah bermain di Liga Inggris gitu dan Piala Dunia. Iya. Tapi kalau misalnya dianggap terlalu murah nggak kaget karena usia gitu. Ya. Eh, Mbak Nisa nih pernah nggak menginginkan sepatunya pemain sepak bola di Madura United? Misalnya saya naksir sepatunya, boleh dong kita eh, mau beli dari kamu, pernah nggak gitu? Masalahnya, aku tuh ada waktu itu pernah naksir banget sama sepatunya. Mungkin Bayu Gatra ya, pokoknya warnanya biru, bagus Oh, banget. Tapi apa namanya, aku mikir lagi kan, buat apa juga? Aku gak bakal pakai juga gitu. oh. Udah juga beda, ya gak usah lah. Tapi memang pernah Next naksir one. sepatu gitu. Kenapa? Pernah wah, coba saya punya sepatu itu gitu, pernah ada keinginan itu gitu. Oh iya, pernah. Aku tuh selalu, apa ya, aku tuh selalu berharap aku tuh bisa main bola soalnya. Jadi, Oh, aku tuh selalu ada kepengenan buat beli sepatu bola, tapi aku nggak tahu buat apa gitu. Karena aku nggak main bola, itu gitu sih. itu karena warna atau karena dipakai oleh Bayu Gatra bukan? Karena, karena Oh gitu. warnanya bagus. Oke. Mbak Nisa, saya sebenarnya ini kalau misalnya disuruh menggunakan kostum pemain Madura Ya, United, disuruh menggunakan kostum pemain Madura United, nama atau nomor punggung berapa yang akan digunakan oleh Mbak Nisa? boleh pemain lama atau pemain sekarang? Pokoknya dari 2016 sampai 2025. Oke, Ya, 13 D. 13. Den. Kenapa dengan Den? Aku lumayan dekat sama dia. Maksudnya dia salah satu personality atau karakter yang paling asik di Madura United, yang gampang diajak ngobrol dan dia orangnya sangat friendly, sangat ramah, baik, dan salah satunya lagi adalah karena dia nomornya 13 dan ulang tahun aku 13 April. Oh, kan ya, oke. Tapi ngomong-ngomong, Den gunakan nomor 13 itu setelah konsultasi Mbak Nisa atau memang pilihan dia nih? Enggak, dia tiba-tiba 13 aja. Oh, Karena dia tiba-tiba jarang-jarang 13. yang mau ngambil 13 kan. Oh, gitu. Iya. Nah. Atau juga nih dari sisi yang paling ikonik dari Den itu gimana? Oh, dia tuh gini ya. Aku sih Ayo salah-salah salah itu. banget nih. Ini nih. Gimana? Ya. Gimana sih lupa? Iya, ya, Lupa ini. begini ya. Gimana ya? Iya. Iya, Oh, kalau yang berarti. kebalik. Begini. Oh iya. Iya. Selebrasinya sih. Oke. Dan dia tuh terlihat sangat bahagia ya di Madura United. Gitu. Kayak betah gitu. Emang ngeliatnya. Mbak Nisa, saran ini. Apa ini jadi sebelum yang terakhir, saran bagi atau apa pandangan Mbak Nisa tentang bisnis sepak bola Indonesia atau pengelolaan sepak bola Indonesia di masa pandemi sesuai dengan ide-idenya Mbak Nisa, baik itu karena setelah belajar dari berbagai hal gitu. Pandemi ya? Ya. Gimana ya? Maksudnya dari secara klub, secara manajemen, kita itu nggak bisa berbuat banyak. Karena kita kan juga harus mengikuti protokol sama mengikuti kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Iya. Secara klub itu kita nggak bisa melakukan banyak karena juga ya bisnis kita adalah bisnis sepak bola. Kalau misalnya kita nggak boleh main, itu mau ngapain? Iya. Ketika kita nggak bisa ketika kita nggak boleh main, merchandise, semua sales, semua penjualan itu juga pasti akan turun. Kita secara tim sepak bola cuma harus bisa bertahan dengan apapun yang kita punya. Nah, di saat pandemi ini yang sebenarnya bisa dilakukan oleh semua tim, menurut aku ya, menurut pribadi aja, yang bisa dilakukan oleh klub sepak bola di Indonesia itu hanyalah ya jaga kesehatan dan mungkin apa ya, kontak teman-teman, pemain dan sama semua
semua teman kerja itu supaya nggak hilang lah koneksinya dan supaya kita nggak pernah kehilangan harapan lah kalau misalnya nanti sepak bola itu pasti bakal mulai lagi gitu mau kapanpun itu kita pasti akan mulai lagi gitu sih karena berat juga ya kalau misalnya hidup nggak ada sepak bola terus kita mau ngapain gitu kan. Makanya sangat yakin bahwa sepak bola Indonesia pasti akan terus berlanjut. Iya pasti akan terus berlanjut karena yang suka terlalu banyak yang cinta sepak bola terlalu banyak dan terlalu banyak yang di apa ya terlalu banyak yang dihilangkan terlalu banyak yang di apa ya terlalu banyak yang dihapus kalau misalnya sepak bola itu nggak jalan lagi semua history semua sejarah dan semua perjuangan klub-klub bola yang udah tua-tua banget itu nanti mau kemana gitu loh. Sementara sepak bola itu adalah salah satu medium dan salah satu cara untuk suatu negara itu bersatu gitu. Iya, iya. Kapan sih kita melihat apa namanya orang sebanyak itu kayak ada 100.000 orang di dalam satu stadion kita apa ya kita mendukung hal yang sama artis juga nggak ada yang bisa kayak gitu gitu sementara sepak bola itu dilakukan seminggu bisa 3 kali tapi yang nonton tuh banyak-banyak itu aja gitu sayanglah kalau misalnya sepak bola itu sebenarnya di apa ya diabaikan oleh pemerintah yang kayak kita rasakan sekarang ya kayak yang Iya, lainnya iya, iya. negara-negara lain udah jalan ya, jalan tuh nggak perlu harus ada penonton gitu kan sebenarnya bisa aja apa namanya tanding tanpa penonton supaya orang-orang bisa makan supaya semuanya bisa jalan lagi supaya pemain juga bisa main supaya sepak bola juga bisa jalan lagi bisa jalan lagi gitu itu sih Ya, aku artinya agak emosi tadi kan kenapa? Nah, ada emosi gitu ya, sedikit emosi yang bisa apa? Begini, Mbak Nisa. iya Kan di sepak bola Madura United itu saya kemarin coba tanya-tanya nih, berapa orang sih sebenarnya yang terlibat di Madura United? Oh, ternyata setelah saya lihat bagian dari panitia pelaksana pertandingan, kemudian pekerja teknis apa semuanya itu lebih dari hampir mencapai 200 orang gitu, termasuk dengan pemain apa semuanya. Nah, perasaan Mbak Nisa ketika lebih dari 200 orang yang sama-sama dulu kemarin satu manajemen dengan Mbak Nisa dan hari ini mereka mengeluhkan tentang ini Pak gimana ya tentang sepak bola itu gimana perasaannya Mbak Nisa itu? pasti sedih lah dan ini semua ini nggak dirasain sama Madura United doang ini Iya. semua dirasain sama semua seluruh klub di Indonesia Liga 1, Liga 2, Liga 3 semuanya karena sepak bola itu bukan hanya entertainment, bukan hanya apa hiburan Iya, iya. untuk apa namanya untuk masyarakat. Sepak bola itu juga adalah salah satu mata pencaharian gitu. Ini adalah pekerjaan orang. Iya, Kalau iya. misalnya kita dilupakan, kalau misalnya kita selalu di nomor dua kan, mungkin di nomor terakhir kan, itu berarti kita dilupakan. Ya apa ya? Berarti kita nggak apa orang tuh nggak peduli dengan apa ya dengan keberadaan kita gitu. Padahal sebenarnya kan apa namanya Indonesia itu adalah salah satu negara yang mempunyai antusiasme terhadap sepak bola tuh nomor tinggi ke 4 atau 3 gitu. Kayak 78%, 72% orang Indonesia itu adalah fans sepak bola. Itu Soalnya berdasar ya, apa? itu sedunia gitu ya. Sedunia, iya. Iya. Karena kita juga populasi nomor 4 tertinggi di dunia ya. Iya, iya, iya. Jadi iya gitu. Sebenarnya kalau itu pasti sedih lah. Apalagi juga kita kan, aku, Mas Fagri, dan mas-mas di belakang ini juga apa namanya mata pencariannya di bola dan sukanya bola, supaya nonton Madura United. Nah kalau misalnya tiba-tiba itu nggak ada, pasti kita juga nyesek gitu lah ya sebenarnya. Gitu. Terus itu sempat membuat Mbak Nisa tidak enak tidur katanya itu gimana tuh? Aku tuh sebenarnya awal-awal mungkin ya waktu awal-awal pandemi iyalah kita nggak boleh berkumpul segala macam karena waktu itu kita masih kaget kan sama pandemi masih nggak tahu ini tuh penyakit apa segala macam. Sekarang itu kan apa ya? Aku patokannya selalu negara lain sih. Kita negara lain udah bisa melakukan itu dengan aman. Maksudnya aku juga udah di waktu UEFA juga waktu seminar terakhir, aku juga sebenarnya udah diajarin bagaimana caranya mengadakan suatu pertandingan sesuai dengan protokol kesehatan dan gimana caranya supaya apa ya supaya resikonya itu nggak terlalu tinggi lah ketika misalnya kita
melakukan pertandingan, mengadakan pertandingan sepak bola gitu. Sebenarnya udah ada semua guideline-nya, semua cara-caranya itu udah ada. Ya nggak mungkin lah sebenarnya pemerintah tuh nggak tahu itu. Aku aja udah tahu gitu. Padahal aku cuma ngambil sertifikat di UEFA gitu. Harusnya udah ada lah jalannya gitu. Tapi aku juga nggak ngerti kenapa itu belum dijalan-jalanin. Ya kita cuma bisa berharap lah. Semoga ini cepat selesai dan semoga ini cepat semoga bola bisa tetap berjalan lagi ya di sini. Gitu. Soalnya aku juga udah selesai ini jersey 2021-nya udah siap loh. Oh, jersey-nya sudah disiapkan ya, yang 2021. Udah siap semua, udah siap semua. Boleh kasih bocoran belum? Nggak boleh, jangan. Oh, nggak boleh. Okay. Ya, Mbak Nisa, kan sekarang ini kan temanya Madura United yang ulang tahun yang kelima itu semangat sehat untuk Indonesia. Apa pesan Mbak Nisa sebagai supporter Madura United dan juga bagi keluarga besar Madura United? Ya, untuk semua pemain dan semua manajemen, semoga tetap mengikuti protokol ya, walaupun di Madura kasusnya sedikit, tapi tetap menggunakan masker dan jangan melupakan teman-temannya, pokoknya tetap sama-sama mengikutin, supaya nggak nambah lagi lah kasus-kasusnya, semoga ini nggak makin parah. Dan untuk tetap berharap lah dan untuk tetap optimis kalau misalnya semua itu nanti bakal balik ke normal, dan semoga nanti kita cepat bisa main bola dan kita semoga cepat nonton bola gitu. Pokoknya dia jangan patah harapan dan selalu optimis gitu. Siap. Mbak Nisa, ada satu permintaan nih dari teman-teman yang lain, dari teman nanti kalau Madura United rekrut pemain di tahun 2021 ini, berharap Mbak Nisa menjadi orang pertama yang mengumumkan rekrutan pertama. Itu boleh nggak permintaan Boleh seperti dong. itu? Berarti Mbak Nisa siap nih untuk segera mengumumkan nanti. Boleh. Oke, siap. Siap. Kita cukupkan di sini saja ya, Mbak Nisa ya. Oke. Kita undur diri ya, teman-teman semuanya. Kita sudah selesai. Banyak hal sebenarnya yang ingin ditanyakan dengan Mbak Nisa, tetapi kita mungkin di forum lain secara khusus nanti kita akan berbicara tentang filosofi jersey Madura United dari tahun ke tahun ya. Jadi filosofi jersey Madura United dari tahun ke tahun, tapi seasonnya adalah season berikutnya gitu. Oke, Mbak Nisa monggo kalau mau pamitan ke kawan-kawan dunia maya gitu. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan. Semoga COVID ini cepat selesai dan jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa saling mengingati satu sama lain supaya ini cepat selesai dan jangan tetap semangat lah terhadap sepak bola Indonesia. Semoga nanti kita ketemu lagi di season ini. Semoga Madura United cepat main. Dadah, Assalamualaikum. Mbak Nisa, bersama-sama Mbak Nisa, semangat sehat untuk Indonesia ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Semangat sehat untuk Indonesia gitu. Ya. Yuk 1, 2, 3. Semangat sehat untuk Indonesia.